Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang pengambilan keputusan intuitif dengan dosen pengampu Dr. Ibu Nusaningrum, MSEI, mata kuliah pengambilan keputusan manajerial. Selanjutnya ada nama anggota kelompok 9. Yang pertama ada Kusuma Indra Permana, yang kedua ada Nabila Khairunisa, yang ketiga ada Anjeli Oktavi. Selanjutnya saya akan membahas, sebelum masuk ke materi, saya akan membahas sedikit perihal tentang apa itu pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan di sini ada 3 menurut para ahli. Yang pertama menurut Robis, pengambilan keputusan merupakan proses memilih suatu tindakan dari berbagai alternatif yang tersedia. Yang kedua menurut Syamsi, pengambilan keputusan adalah suatu pendekatan sistematis terhadap suatu masalah, pengumpulan fakta-fakta dan data penentuan yang matang dari alternatif yang dihadapi dan pengambilan tindakan yang menurut perhitungan merupakan tindakan yang paling tepat. Yang ketiga, menurut Giorgino R. Terry, pengambilan keputusan adalah pemilihan alternatif perilaku dari 2 alternatif atau lebih. Tindakan untuk memecahkan suatu masalah yang dihadapi melalui pemilihan satu di antaranya alternatif-alternatif yang memungkinkan dalam mengambil keputusan. Ada beberapa jenis pendekatan, yaitu ada rasional, intuitif, dan fakta. Jadi, dari ketiga menurut para ahli dapat didefinisikan dan dapat disimpulkan bahwa pengumpulan keputusan melibatkan proses penilaian tindakan dari berbagai alternatif yang tersedia dengan mempertimbangkan informasi, fakta, dan tujuan yang ada. Pendekatan yang digunakan dapat bervariasi dari yang rasional dan berbasis dan hingga yang lebih intuitif. Jadi, kami dari kelompok 9 ingin menjelaskan salah satu jenis pendekatan, yaitu tentang pengambilan keputusan intuitif atau intuisi. Kita masuk ke slide selanjutnya. Kita masuk ke dalam materinya tentang apa itu pengambilan keputusan intuitif. Intuitif merupakan kemampuan untuk memahami suatu tanpa adanya penjelasan yang jelas atau bukti yang kuat. Intuitif sangat penting dalam mengambil keputusan, terutama dalam situasi beresiko dan ketidakpastian. Dalam situasi beresiko dan ketidakpastian, keputusan yang diambil biasanya didasarkan pada informasi yang tidak lengkap atau tidak pasti. Oke, salah satu contoh penerapan intuitif dalam suatu pengambilan keputusan adalah ketika kita berada di dalam situasi yang sangat cepat dan membutuhkan keputusan yang cepat pula. Dalam situasi seperti ini, kita mungkin tidak punya waktu untuk memikirkan semua opsi-opsi yang tersedia dari berbagai konsekuensi. Oke, kita masuk ke salah satu contoh penerapan intuitif dalam mengambil keputusan. Ketika kita berada di dalam situasi yang sangat cepat dan membutuhkan keputusan yang cepat pula, dalam situasi ini kita mungkin tidak punya waktu untuk memikirkan semua opsi yang tersedia dari berbagai konsekuensi dari masing-masing opsi tersebut. Dalam kasus seperti ini, intuitas dapat membantu kita untuk mengambil suatu keputusan yang cepat namun tepat. Selain itu, intuitif juga dapat membantu dalam situasi di mana kita mengalami kebingungan atau konflik antara pikiran rasional dan emosi. Oke, untuk slide selanjutnya, menurut para ahli Carl Gustav Jung 1927 sampai 1971 adalah seorang psikologi dari Swiss yang terkenal dengan teori-teori tentang kepribadian dan psikologi analitis. Jung merupakan ilmuwan pertama yang dikenal membahas mengenai pengambilan keputusan intuitif yang dikenal sebagai Jung. Menurut Jung, manusia dipengaruhi salah satu dari 4 fungsi ketika memecahkan masalah tersebut. Yang pertama ada sensasi. Sensasi itu yaitu berupa persepsi melalui panca indera. Ini berarti individu menggunakan panca inderanya mereka seperti penglihatan, pendengaran, penciuman, sentuhan, dan rasa
di mana seorang yang menggunakan fungsi sensasi dapat memecahkan suatu masalahnya dan akan mengendalikan pengamatan langsung dalam pengalaman senorik mereka untuk menanggapi situasi. Yang selanjutnya ada pemikiran atau thinking yang memberikan arti pengertian, di mana dapat melibatkan analisis logis, penilaian objektif, dan pembentukan konsep-konsep. Nah, seseorang yang menggunakan fungsi pemikiran itu biasanya akan cenderung untuk memproses informasi dengan cara yang lebih analitis dan logis. Yang ketiga ada perasaan atau feeling yang memberikan penilaian dan keputusan. Ini bukan hanya tentang suatu emosi, tetapi juga tentang penilaian moral, kesadaran sosial, dan sensitivitas terhadap perasaan orang lain. Seseorang yang menggunakan fungsi perasaan dalam memecahkan masalah biasanya akan mempertimbangkan dampak emosionalnya dan nilai-nilai pribadi dalam mengambil suatu keputusan. Nah, yang keempat ada intuitif atau intuition yang memberikan arah mengenai berbagai kemungkinan di masa depan. Nah, ini melibatkan perasaan intelektual, persepsi holistik, dan kemampuan untuk melihat suatu pola-pola yang mungkin terlewatkan oleh fungsi kognitif lainnya, di mana seseorang yang menggunakan fungsi intuitifnya cenderung untuk memperhatikan pola-pola umum dan mengambil suatu resiko dan memiliki visi dan yang jauh ke depan. Nah, untuk slide selanjutnya kita masuk ke gaya pembelajaran intuitif. Ternyata intuitive learner adalah orang-orang yang cenderung berfokus pada dunianya, kemungkinan berbeda dengan sensing learning yang tertarik pada di sini dan di sekarang. Dengan demikian, intuitive learner menikmati ide-ide yang cukup abstrak dan kemungkinan-kemungkinan dan potensi. Terdapat dua tipe intuitive learner, yaitu mereka yang intuisi dominannya bertindak tidak atas dasar keputusan rasional, melainkan atas dasar intensitasi persepsi belakang, yaitu ada tipe extrovert dan tipe introvert. Nah, jadi yang pertama itu ada tipe extrovert, di mana mereka yang selalu terus-menerus mengejar berbagai kemungkinan sehingga seringkali meninggalkan kemungkinan-kemungkinan yang ada, bahkan sebelum kemungkinan tersebut memberikan hasil, muncullah kemungkinan lain dari pihak lain. Contohnya itu mungkin di dalam dunia perkuliahan kali ya. Contohnya itu dalam kehidupan sehari-hari, di mana seorang mahasiswa yang berangkat ke kampus itu biasanya orang yang tipenya ekstrovert itu biasanya itu dia itu datang ke kampus lalu menyapa temannya, hai, selamat siang, selamat pagi. Oke, yang pertama ada tipe ekstrovert, di mana mereka yang terus-menerus mengejar berbagai kemungkinan sehingga seringkali meninggalkan kemungkinan-kemungkinan yang ada, bahkan sebelum kemungkinan tersebut memberikan hasil, muncul kemungkinan lainnya dari pihak lain. Misalkan mungkin kita contohkan dalam kehidupan sehari-hari yang berada di dunia perkuliahan. Misalkan ada tipe ekstrovert itu suka menyapa, suka selamat pagi teman-teman, selamat sore teman-teman. Nah, setelah tiba di kelas, biasanya tipe ekstrovert itu suka bertanya dan suka memberikan pendapat kepada teman-teman lain ketika mereka berdiskusi, atau suka bertanya ketika dosen sedang menerangkan. Setelah menerangkan, biasanya tipe ekstrovert itu suka menanya. Lalu ada juga tipe introvert. Nah, kalau mereka itu yang diarahkan oleh gambaran bahwa sadarnya dalam menjelajahi dunia, yang simbolnya ketika berupa mencari arti sebuah makna dan peristiwa. Namun demikian mereka tidak memiliki suatu ketertarikan menjadi pemain di dalamnya. Biasanya contoh introvert itu suka sama dunianya sendiri, suka lebih dalam, kayak misalkan cenderung ketika diskusi mereka hanya diam dan tidak bisa mengungkapkan suatu pendapatnya mereka sendiri. Itu biasanya
orang introvert. Kalau extrovert itu dia tuh lebih suka ketemu, lebih suka berbicara dibandingkan lewat sosial media, lewat email, lewat chat kayak gitu. Dia tuh lebih suka menerapkan pendapatnya itu, lebih suka langsung. Nah, kalau introvert itu mereka mungkin lebih suka bekerja dalam lingkungannya yang tenang dan teorisasi. Mereka suka menyendiri, suka misalkan mengerjakan tugas dengan menggunakan headset. Itu mereka lebih suka seperti itu dibandingkan harus bertemu dengan orang-orang. Baik, selanjutnya ada pendekatan pengambilan keputusan menggunakan model intuitif. Pendekatan pengambilan keputusan menggunakan model intuitif mampu melibatkan penggunaan intuitif atau penilaian berdasarkan perasaan atau pemahaman yang tidak selalu dijelaskan secara logika. Jadi ada beberapa ciri pendekatan yang melibatkan. Yang pertama ini ada pemahaman intuitif. Ini melibatkan kemampuan untuk memahami atau merasakan situasi tanpa perlu proses logis yang panjang. Ini seringkali melibatkan rasa atau intuisi yang muncul secara alami. Yang kedua ada pengalaman atau pengetahuan sebelumnya. Pengambilan keputusan intuitif sering mengandalkan pengalaman masa lalu dan pengetahuan yang telah dikumpulkan dari pengalaman sebelumnya. Mereka dapat mengandalkan pola-pola yang telah dikenali tanpa memerlukan analisis yang mendalam. Yang ketiga ada kepemimpinan insting. Ini terkadang dalam situasi yang memerlukan keputusan cepat dan pemimpin harus mengandalkan insting mereka untuk mengambil langkah yang tepat. Ini mungkin tidak selalu didasarkan pada data yang lengkap atau analisis yang mendalam, tetapi lebih pada pemahaman yang alamiah dalam suatu situasi. Yang keempat ada konteks emosional. Di sini perasaan dan emosi bisa memainkan peran penting dalam mempengaruhi keputusan seseorang. Yang kelima ada keputusan yang cepat. Pendekatan intuitif itu seringkali menghasilkan keputusan yang cepat karena tidak melibatkan proses analisis yang panjang. Ini dapat bermanfaat dalam situasi di mana waktu yang sangat berharga atau informasi yang terbatas. Berikutnya ada hal penting dalam meningkatkan kemampuan intuitif. Yang pertama ini ada menyiapkan kondisi fisik intonasi. Intuitif akan dapat bekerja dengan badan yang sehat atau fit, dengan perasaan yang tenang, senang, dan situasi yang nyaman. Nah, selain itu ada intuisi yang solid, yang timbul pada kondisi sakit, lelah, sedih, takut, galau, dan perasaan negatif lainnya. Yang kedua ada pengembangan pengalaman. Pengalaman dapat dikembangkan dengan cara mencatat, mengevaluasi kejadian yang penting yang telah kita alami, misalkan merenungkan makna kejadian tersebut pada suasana yang tenang. Nah, pengalaman juga dapat dikembangkan dari orang lain yang telah dikemas dalam bentuk informasi, kemudian dikelompokkan berdasarkan kategori tertentu dan analisis untuk mendapatkan suatu kesimpulan tersebut. Kita interiorisasi, ingat-ingat dalam suatu memori untuk mengembangkan suatu intuitif dalam respon kejadian-kejadian. Yang ketiga ada belajar. Belajar juga dapat meningkatkan suatu pelatihan seperti seminar, membaca buku, dan lain sebagainya. Dengan kita belajar, maka pengetahuan dan wawasan kita akan bertambah, dan selanjutnya akan meningkatkan kemampuan bila keputusan secara intuitif untuk memberikan nilai dengan situasi yang terjadi. Yang keempat ada mengamati momen timbul intuitif. Momen timbul intuitif pastikan setiap orang tuh tidak sama ya. Misalnya ada yang momennya datang pada waktu sedang di kamar kecil atau biasanya di pantai, atau dinikmati dengan cara mendengarkan musik dan sebagainya. Untuk itu setiap orang tuh perlu mengoperasi momen-momen yang tepat bagi dirinya yang dapat memunculkan suatu pengambilan keputusan intuitif. Biasanya tuh intuitif timbul dari pikiran di bawah sadar, di mana
pikiran di bawah sadar itu akan mengalir gelombang yang dibarengi dengan munculnya kecerdasan diri. Yang kelima ada melatih diri, dapat memprediksikan kemungkinan apa yang terjadi. Misalnya secara sederhana, dengan memprediksikan situasi yang akan datang dari kejadian kecil, misalnya memprediksi siapa yang menelpon kita, siapa yang SMS, atau waktu nada dering berbunyi, apakah rapat akan dimulai tepat waktu, dan sebagainya. Dapat juga berlatih dengan memprediksi keadaan yang terjadi sesuai bidang profesinya masing-masing. Berikutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan intuitif. Yang pertama ini ada perasaan dan emosional. Perasaan dan emosional dapat mempengaruhi seseorang dalam pengambilan keputusan. Emosi yang kuat atau perasaan tertentu terhadap suatu situasi dapat memperkuat intuisi, tergantung pada konteks dan pemahaman individu terhadap emosi mereka. Yang kedua ada orientasi afeksi. Orientasi afeksi ini mengacu pada bagaimana individu merespon secara emosional terhadap berbagai situasi. Orang yang cenderung lebih terbuka secara emosional mungkin memiliki intuisi yang lebih kuat dalam pengambilan keputusan berdasarkan perasaan mereka. Yang ketiga ini ada gender. Terdapat perbedaan dalam pendekatan pengambilan keputusan antara individu berdasarkan jenis kelamin, mungkin tidak mutlak, namun ada kemungkinan antara bahwa latar belakang biologis dan sosial dapat mempengaruhi cara individu menggunakan intuisi dalam pengambilan keputusan. Yang keempat ada ada pengalaman dan pengetahuan. Pengalaman dan pengetahuan sebelumnya memainkan peran penting dalam mengasah kemampuan intuisi seseorang. Individu yang memiliki pengalaman dan pengetahuan yang luas dalam suatu bidang mungkin memiliki intuisi yang lebih kuat dan dapat diandalkan dalam situasi terkait. Yang kelima, kemampuan intuitif. Beberapa orang mungkin memiliki bakat atau kemampuan bawaan yang lebih besar dalam menggunakan intuisi pengambilan keputusan. Namun, kemampuan ini juga dapat ditingkatkan melalui latihan dan pengalaman. Yang keenam ada informasi. Tingkat informasi yang tersedia pada saat pengambilan keputusan juga mempengaruhi kekuatan atau akurasi situasi seseorang. Informasi yang lebih lengkap dan relevan dapat memperkuat situasi, sementara ketidakpastian atau kekurangan informasi dapat melemahkannya dalam pengambilan keputusan. Seperti itu. Selanjutnya ada manfaat pengambilan keputusan intuitif. Yang pertama ini keputusan yang cepat dan efektif. Dalam situasi yang kompleks, asing atau beresiko, intuisi memungkinkan untuk membuat keputusan dengan cepat dan efektif, dapat menanggapi perubahan dinamis dan mengambil tindakan tanpa perlu melalui proses analisis yang panjang. Yang kedua ada kebijakan yang lebih dalam. Intuisi memungkinkan mengakses pengetahuan dan pemahaman yang lebih dalam, bahkan ketidakpastian informasi secara tidak tersedia atau terbatas dapat memberi kebijaksanaan tambahan untuk mengambil keputusan yang bijaksana. Yang ketiga ada konsistensi dengan nilai dan tujuan. Keputusan yang diambil melalui intuisi cenderung lebih konsisten dengan nilai-nilai inti dan tujuan pribadi. Ini karena intuisi berakar dalam pemahaman yang lebih dalam tentang diri sendiri dan apa yang penting. Yang keempat ada energi yang diperoleh kembali. Dapat mengalami energi yang diperoleh kembali ketika menggunakan intuisi dalam mengambil keputusan. Ini karena tidak perlu menggunakan sebanyak energi mental untuk menganalisis setiap detail atau opsi yang tersedia. Yang kelima atau yang terakhir, akses ke solusi kreatif. Intuisi seringkali berhubungan dengan sumber kreatif yang lebih dalam. Dengan mengandalkan intuisi dapat menemukan solusi yang lebih kreatif dan inovatif untuk masalah yang kompleks atau sulit.
Di sini saya akan membahas tentang kelemahan dan kelebihan dalam pengambilan keputusan intuitif. Yang pertama, yaitu kelebihan pengambilan keputusan intuitif yang terdiri dari 3 bagian, yaitu yang pertama, waktu yang digunakan untuk pengambilan keputusan yang relatif pendek. Yang kedua, untuk masalah yang pengaruhnya terbatas. Yang ketiga, kemampuan pengambilan keputusan dari pengambilan keputusan itu sangat berperan dan itu belum dimanfaatkan dengan baik. Yang kedua, yaitu kelemahan pengambilan keputusan intuitif yang terdiri dari 3 bagian, yaitu yang pertama, keputusan yang dihasilkan relatif kurang baik, sulit mencari alat. Lalu yang kedua, sulit mencari alat pembandingnya sehingga sulit diukur kebenarannya. Yang ketiga, dasar-dasar lain dalam pengambilan keputusan seringkali diabaikan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan studi kasus yang kami ambil dari artikel Pengaruh Pendidikan Kesehatan dengan Media Audiovisual terhadap pengambilan keputusan intuitif metode kontrasepsi jangka panjang. Dalam pengambilan keputusan untuk menjadi peserta KB, terdapat beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan tersebut. Faktor-faktor tersebut adalah pengetahuan atau informasi tentang KB, agama, dan adat istiadat, kemudian akses, kenyamanan, dan status kerja suami atau istri. Dalam pengambilan keputusan intuitif, pasangan suami istri segera melangsungkan keputusan karena keputusan tersebut dirasakan paling tepat. Berdasarkan pengetahuan awal penelitian, hasil wawancara yang dilakukan kepada beberapa orang guru pada beberapa sekolah yang berbeda ditemukan bahwa yang pertama, ada perbedaan cara pengambilan keputusan kepala sekolah. Yang kedua, ada kepala sekolah yang lambat dalam membuat keputusan sehingga masalah lambat teratasi. Yang ketiga, ada kepala sekolah yang tidak menawarkan pilihan atau alternatif kepada para guru dalam pengambilan keputusan. Lalu yang keempat, ada kepala sekolah yang terlalu cepat membuat keputusan tanpa mengidentifikasi masalah yang matang. Lalu yang kelima, ada kepala sekolah yang takut mengambil resiko dalam membuat keputusan. Lalu yang keenam, banyak guru yang tidak mengemukakan pendapatnya dalam forum saat pengambilan keputusan oleh kepala sekolah. Lalu yang ketujuh, ada kepala sekolah yang kurang melibatkan guru dalam membuat keputusan. Hasil dari penelitian ini adalah ada pengaruh pendidikan kesehatan dengan media audiovisual terhadap pengambilan keputusan intuitif metode kontrasepsi jangka panjang. Lihat dari hasil sebelumnya diberikan pendidikan kesehatan, hasil pre-0 tidak memutuskan dikarenakan responden yang tidak digunakan non-NKJP atau yang tidak menggunakan kontrasepsi jangka panjang. Dalam hal ini keputusan intuitif belum digunakan. Setelah diberikan pendidikan kesehatan, pasangan usia subur memiliki untuk memutuskan 6 orang dan yang tidak memutuskan 8 orang. Pengambilan keputusan dalam menggunakan alat kontrasepsi dalam rumah tangga memerlukan berbagai pertimbangan yang menyangkutkan karakteristik dari calon pengguna itu sendiri. Berdasarkan hasil analisis yang didapatkan, sebelum dan sesudah diberikan pendidikan kesehatan metode kontrasepsi jangka panjang, diketahui ada perbedaan yang signifikan dari yang tidak menggunakan metode kontrasepsi jangka panjang sama sekali sangat berubah menjadi memutuskan menggunakan sebanyak 6 orang. Maka dapat dikatakan bahwa pendidikan kesehatan dengan media audiovisual terhadap pengambilan keputusan intuitif metode kontrasepsi jangka panjang memberikan efektivitas terhadap pengambilan keputusan di RT 20 Balikpapan Timur. Kesimpulan dari materi pengambilan keputusan intuitif yaitu pengambilan keputusan adalah proses yang paling melibatkan pemilihan tindakan dari berbagai alternatif. Pendekatan intuitif dalam pengambilan keputusan mengandalkan pemahaman yang tidak selalu logis tetapi lebih pada perasaan atau pemahaman yang muncul dari dalam diri. Ini berguna dalam situasi terbatas, ketidakpastian, atau konflik emosi. Fungsi intuisi, seperti yang dijelaskan oleh Carl Gustav Jung, memainkan peran penting dalam pengambilan keputusan intuitif. Meskipun memiliki keuntungan seperti keputusan cepat dan kreativitas, ada juga risiko keputusan yang kurang baik. Dengan memakai faktor-faktor yang mengaruhi serta meningkatkan kemampuan dalam pengambilan keputusan intuitif, individu dapat menggunakan secara lebih efektif. Baik, sekian presentasi dari kelompok 9 yang sudah disampaikan tentang pengambilan keputusan intuitif. Semoga bermakna untuk kita semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.